Ini adalah alat. Alat yang dapat dengan ganas melawan dunia, membiarkan siapapun membunuh siapapun yang terbunuh, tanpa berkedip perintah, dan memiliki kekuatan kerajaan kekaisaran. Bagaimana leluhur berdarah dan Yukianer tidak cemburu? Bahkan leluhur berdarah itu tidak memikirkannya. Jika dia adalah orang pertama yang menuangkan Daoyin ke dalam inti boneka saat ini, bukankah itu miliknya? Tapi ini hanya sebatas memikirkannya. Bagaimanapun, Putra Baize berdiri di atas boneka, dan anak-anak Baize dapat menginjak wajah kaisar untuk merebut boneka kaisar. Dan jika mereka berani untuk mengambil anak-anak Baize di hadapan Putra Baize, benda itu diperkirakan tidak terbang ribuan mil, itu ditangkap dan dibunuh. Yukianer merasa tertekan untuk mengetahui bahwa dia hanya bisa dicubit oleh Bai Guanxing. Selain mata serakah, dia bahkan tidak minum sup apapun, tetapi dia hanya bisa mengenalinya. Nenek moyang bayi berdarah lebih akrab, dan tidak masalah jika dia memikirkannya. Tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum menyanjung. Tuan Bai, lihat, potongan-potongan yang saya hormati terakhir kali. Bai Guanxing tersenyum. Apakah kamu berbakti? Aku merampokmu. Sudut mulut leluhur berdarah berkedut, yang dia katakan di kota kuno ke-9 beberapa hari yang lalu. Ejekan itu termasuk ejekan. Tetapi Bai Guanxing masih menerbangkan cahaya ilahi. Itu adalah darah suci yang tak terhitung jumlahnya yang dipikirkan oleh leluhur bayi darah, dan itu sangat berharga. Tentu saja, Bai Guanxing tidak berniat mengembalikan harta lainnya yang dibagikan kepada Qin Yichen, dan leluhur bayi berdarah itu tidak bertanya, hanya memegang kelompok cahaya ilahi itu sudah puas. Leluhur bayi darah memiliki aturan bertahan hidup mereka sendiri, atau itu adalah aturan alam semesta kuno, yang membuat Qin Yichen memikirkan apa yang disebut arena di pasar duniawi. Setelah dicuri, temukan raja pencuri dari generasi itu. Setelah hubungan terjalin, dompet dapat dikembalikan, dan beberapa dokumen penting dapat dikembalikan. Tetapi harta di dompet, jangan buka mulut. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba pulih. Boneka kekaisaran ini, apakah itu akan diberikan kepadanya? Dao Rou dan aku baru saja menolak penghancuran diri boneka itu. Dengan kata lain, bisakah boneka ini hanya mencap segel Dao satu orang? Atau bisakah itu dipesan oleh banyak orang? Qin Yichen tidak shock, dan bahkan sakit kepala karena rampasan boneka kekaisaran tidak dapat dibagi rata. Tetapi dia tidak bisa memperlakukan Hua Daoru dengan buruk. Apakah kamu mendengarkan banyak perintah orang? Ini mudah dikatakan. Saya melihat telapak tangan Bai Guanxing Yun mengenai beberapa tombak, dituangkan ke dalam inti berbentuk berlian, dan kemudian bertepuk tangan. Sekarang saya dapat mendukung 10 orang Daoyin. Bagus. Begitu Bai Guanxing berbicara, bukan Qin Yichen yang paling senang melihatnya, tetapi Putri Wenqing. Saya melihatnya melompat-lompat, terbang langsung ke jantung boneka itu, dan seutas pola dao mengembun di telapak giok, dan itu akan membanjiri itu. Seperti ini. Tuang saja garis daoku ke dalamnya. Apa tidak apa-apa? Putri Wenqing sangat ingin mencoba. Adegan ini membuat Yao Yue Kong diam-diam terpana. Aku tidak mengatakan itu untukmu. Bukankah yang kayu itu milikku? Putri Wenqing benar dan percaya diri, dan dia menatap Qin Yichen yang terbungkus air bunga matahari. Bukankah itu kayu gelombang? Ya. Qin Yichen mengangguk lagi, dan mereka menikah. Dan apalagi yang mereka bagikan satu sama lain. Dengar itu, Putri Wenqing dipenuhi dengan seringai kemenangan dan manis. Baginya, Mumu secara pribadi mengaku bahwa dia miliknya. Itu lebih bahagia daripada yang dituangkan Dowen ke dalam boneka kerajaan ini, terutama ketika Hua Daoru mendengarnya. Putri Wenqing entah kenapa bangga. Segera, Qin Yichen terbang ke sisi boneka satu demi satu, dan pola dao dari cahaya ilahi bergegas ke dalamnya. Begitu pola dao terbang ke batu ilahi berbentuk berlian, Qin Yichen merasa bahwa dia terikat pada yang agung dan kekuatan tinggi. Setiap pola dao dan setiap helai kekuatan dari boneka manusia Dewa 9 Li ini dapat dipahami olehnya. Karena Wayang tidak hanya dapat bertarung secara mandiri, tetapi juga dapat mengontrolnya di belakang layar seperti halnya Wayang. Jadi untuk kekuatan Wayang, dapat merasakan dengan sangat jelas. Tingkat pertempuran otonom boneka ini, yaitu naluri dan pengalaman bertarung, adalah bahwa boneka itu memadatkan banyak metode lanjutan dari klan Jiuli. Dan itu tidak kalah dengan kaisar yang kuat. Jika Qin Yichen ingin beroperasi dalam detail terkecil, pertama-tama dia harus mengalahkan kekuatan boneka itu sendiri. Jika tidak, itu akan seperti memerintah boneka secara membabi buta. Tetapi itu akan luar biasa. Kebijaksanaan boneka itu cukup untuk mengejutkan boneka kekaisaran dunia. Dan kerumunan Qin Yichen telah mencetak jejak Tao. Dan dapat dikendalikan sejak saat itu. Harta tertinggi seperti itu membuat leluhur bayi darah mata lurus. Memikirkan betapa mudahnya Bai Guanxing merampoknya. Leluhur bayi berdarah itu harus menghela nafas dengan emosi. Mengikuti putra Baize, akan ada daging di mana-mana. Nenek moyang bayi berdarah hanya membencinya. Jika pada saat itu dia memiliki niat untuk merampok, Tuan Bai dapat langsung mengungkapkan identitasnya, membuatnya takut untuk segera menyanjungnya, sehingga dia dapat mengikuti putra Baize memasuki kota Wuxin.
Mungkin selama ini dia juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Kedua monyet kecil itu melihat di mata mereka. Meskipun mereka tidak maju untuk ikut bersenang-senang, mereka juga mengikuti auman, melompat ke atas boneka, dan terus berputar. Selain boneka baru, mereka sebenarnya ingin mendapatkan Dewa Emas Hitam Besi turun dan membuat tarikan angin untuk diri mereka sendiri armor tampan. Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Bahkan boneka kekaisaran dapat disempurnakan. Dapatkah suami membantu kami menemukan boneka wanita yang cantik? Otak monyet Xiao Jiu tampaknya tidak terlalu banyak berpikir, dan suasana Hua Guosan sangat ceria. Setidaknya Yukianer tidak akan pernah berani membuat lelucon guru seperti itu. Bai Guanxing menepuk dahinya ketika dia mendengar kata-kata, dua monyet kecil ini. Tidakkah mereka ingat kejadian ini? Ini boneka. Aku tidak bisa membantu rajamu melahirkan monyet. Nenek moyang bayi berdarah itu menunjukkan senyum licik yang tidak sesuai dengan penampilan anaknya. Tampil cantik saja. Lebih asyik jika tidak bisa hamil. Ketika Putri Wenxin mendengar ini, matanya yang indah menatap, dan dia mentuit, tak tahu malu. Bai Guanxing tidak akan benar-benar menemukan boneka wanita cantik untuk Yuan Qi kembali. Tetapi mengubah topik pembicaraan. Ayo pergi. Itu hanya boneka kaisar. Ada 2 dan 2. Tidak ada 1 dan 2. Anda kira kami memprovokasi boneka itu? Setelah 2 kali, apa yang dia lakukan sekarang? Qin Yichen terkejut. Dia benar-benar tidak bisa memikirkannya. Namun, Bai Guanxing menepuk boneka itu dengan percaya diri. Es boneka itu menghilang, mengungkapkan cahaya hitam dan emas yang dingin. Dan mata para dewa berbalik lagi. Tetapi niat perang di mata mengikuti pikiran Qin Yichen. Apakah boneka itu harus menemukan kita secara pribadi? Qin Yichen secara bertahap menunjukkan martabat. Meskipun boneka itu mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak takut menghadapi Raja Dewa, ada sesuatu untuk dibanggakan. Tetapi kekuatan boneka itu tidak diragukan lagi. Selain itu, insting Qin Yichen memberitahunya bahwa boneka alam kaisar yang tersisa di bawah komando kaisar boneka pasti lebih dari 3. Mungkin, boneka itu memiliki boneka kekaisaran 2 digit. Ya. Tapi lebih tepatnya, boneka itu sebenarnya lebih ingin membunuh kita secara pribadi sejak awal.